Baik, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah PTI atau Pengolahan Teknologi Informasi bersama saya Nixon Situmorang ST. Oke, hari ini kita sudah masuk ke PTI yang kelima atau topik yang kelima, yaitu tentang hubungan CPU, memori, dan I/O. Ya, CPU kemarin sudah kita pelajari bahwa CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit. Ya, yaitu adalah sebuah eh, otak dari komputer yang mengendalikan seluruh sistem komputer. Kemudian memori itu adalah tempat penyimpanan data, ya, yaitu memori internal maupun memori eksternal. Dan I/O ini adalah perangkat input output, ya, seperti kalau input misalnya keyboard, mouse, ya, sedangkan kalau output misalnya seperti monitor, printer dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mereka boleh saling berhubungan satu dengan lain. Sini kita lihat bahwa hubungan antara CPU, memori, dan seluruh peralatan input output itu dilakukan dengan satu jalur transportasi yang disebut dengan bus. Ya, jadi bisa dikatakan bus itu adalah jalur transportasi ya sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ada namanya bus ya. Oke, transportasi informasi ya yang menghubungkan beberapa alat pada sistem komputer. Ya, itulah tadi misalnya CPU, memori, I/O. Ya, jadi penghubung antara mereka disebut dengan bus. Nah, kemudian jenis bus. Di bus itu dibagi atas dua, ya. Ada yang namanya disebutkan internal bus dan external bus. Apa itu internal bus? Internal bus adalah bus yang menghubungkan antara CPU dengan main memory, ya. Jadi antara CPU dan main memory itu disebut dia dengan bus internal, ya. Sedangkan external bus itu adalah bus yang menghubungkan antara CPU ya dengan peralatan input dan outputnya. Itu disebut dengan eksternal. Karena input dan output kan berada di bagian luar, ya. Jadi disebutlah dia dengan eksternal, ya. Oke, jadi internal itu di dalam, eksternal itu di luar. Kemudian, nah ini dia gambarnya. Ya, jadi ini peralatan I/O-nya, CPU, memori. Ya, jadi ini yang panah-panah ini semua disebut dengan bus, ya, internal dan eksternal. Oke, kemudian kita lihat sini ada address bus, control bus, dan data bus. Apakah yang dimaksud dengan address bus, control bus, dan data bus itu? Kita lihat. Itu disebut dengan istilah-istilah pada bus. Jadi fungsi daripada bus itu juga dibagi lagi, selain daripada letaknya tadi, internal dan eksternal, di dalamnya juga ada tiga lagi bagiannya, yaitu data bus, yaitu data yang digunakan sebagai sarana atau jalur data dan instruksi. Jadi data-data dan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer itu disalurkan ya oleh atau melalui data bus ya. Kemudian yang kedua address bus. Nah, di sini udah tahu kita ini address alamat ya. Jadi benar ini bus yang digunakan sebagai sarana atau jalur alamat data di main memory. Jadi kita tahu bahwa data itu disimpan memori itu dengan alamat ya. Jadi ketika kita mau mengakses data, kita harus tahu dulu alamatnya di mana ya, supaya kita bisa memperoleh data yang kita inginkan. Dan yang ketiga, control bus. Ini bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal pemberitahuan. Oke, jadi di sini kita lihat ya ketika data bus, address bus mau mengirimkan data ataupun alamatnya, nah control bus inilah yang mengontrolnya. Ya, dia memberikan sinyal pengiriman atau penerimaan data atau address atau alamat tersebut. Ya, jadi mereka ini saling bekerja sama satu dengan lainnya. Nah, berikutnya kita lihat pemrosesan instruksi. Ya, bagaimanakah proses instruksi dilakukan di dalam komputer? Kita lihat di sini ada yang pertama disebut dengan proses instruction fetch. Ya, kalau bahasa Inggrisnya fetch artinya menjemput ya atau mengambil. Kemudian yang kedua instruction execute. Ya, berarti dia mengeksekusi ya setelah dia menjemput atau mengambil data tersebut.
Nah, kita lihat di sini. Ya, apa yang dimaksud instruction fetch ataupun instruction execute itu? Kita lihat dari gambar ini. Ya, inilah sebuah CPU, inilah main memory. Begitu ya. CPU kita tahu tempat untuk mengolah data, main memory adalah tempat data itu disimpan. Oke. Nah, instruction fetch itu adalah CPU akan mengambil dan membawa instruksi dari main memory ke CPU. Ya, jadi data itu kan tadinya ada di main memory ya atau memori utama ya kalau bahasa Indonesia memori utama. Lalu dibawalah ke CPU untuk diproses. Nah, proses itulah disebut instruction fetch. Kalau kalian lihat di CM-nya, situ ada tahapannya, langkah-langkahnya ya, saya jelaskan sedikit. Alamat ya dari instruksi yang ada di PC akan diletakkan di MAR. Ini dia MAR ya, ini alamatnya. Oke, MAR akan dihubungkan ke main memory dengan address bus. Ini semua address bus ya. Kemudian sehingga alamat instruksi tersebut akan dikirim ke main memory lewat address bus. Jadi di sini ya dikirimkan alamat memori, alamat data dalam memori itu di mana? Ya, alamatnya di mana? Oke. Nah, saat yang sama control unit ini ya pada CPU akan mengirim sinyal untuk membaca instruksi lewat control bus. Ini control bus ya. Oke. Oh, untuk instruksi pada alamat yang akan dikirim lewat address bus. Jadi dia memberikan instruksi bahwa alamatnya itu sudah ditemukan. Oke. Setelah mengirim sinyal, CPU akan menunggu sampai ada jawaban bahwa data tersebut sudah ada pada MDR lewat bus. Nah, ini MDR ini tempat data. Yang membawa dari main memory ke MDR itu disebut dia dengan data bus. Oke. Kemudian instruksi itu akhirnya dipindahkanlah ke instruction register ini. Setelah dari MDR dipindahkan kembali. Nah, kemudian di sini PC ini program counter itu akan ditambah satu, artinya CPU siap untuk menginstruksi proses selanjutnya. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi alamatnya dikirim, dicari melalui address bus ini dari MAR ke main memory. Lalu control unit memberikan sinyal pemberitahuan bahwa alamat tersebut ditemukan. Nah, kemudian setelah ditemukan data itu dijemputlah oleh data bus yang di sini ke MDR. Lalu MDR membawanya ke IR, instruction register. Di sinilah dia menunggu untuk diproses, ya. Dan PC program counter ini menentukan atau mencari alamat berikutnya, ya, dan seterusnya begitu. Nah, itu instruction execute. Instruction fetch. Bagaimana instruction execute? Nah, ini berarti datanya sudah di dalam kan gitu ya. Kalau ini kan tadi bagaimana kita menjemput data itu dari memori ke CPU. Nah, sekarang sudah di dalam. Berarti instruction execute, yaitu akan melaksanakan instruksi yang sudah dijemput dari memori ya. Tadi sudah ada di sini ya. Nah, kalau coba lihat di CM-nya situ dikatakan bahwa operan akan menunjuk alamat yang berada pada MAR akan dikirim ke main memory melalui address bus. Jadi, artinya di sini IR akan mengirimkannya ke akumulator, ke ALU ya. ALU ini arithmetic logic unit untuk diproses secara aritmetik maupun secara logik. Lalu datanya dikirim, hasil pemrosesan ALU dikirim ke akumulator. Gitu ya, akumulator. Jadi akumulator ini adalah tempat menyimpan data yang sudah diproses dari ALU. Ya, itu bedanya IR. Ya, memang ini sama-sama register ya. Bedanya IR ini adalah data atau instruksi yang akan diproses oleh ALU ya. Sedangkan akumulator ini adalah register yang berfungsi untuk menyimpan hasil pemrosesan data atau instruksi dari ALU. Begitu ya. Nah, jadi ini semuanya ada fungsinya. Oke, kemudian setelah itu prosesnya berlangsung, maka hasilnya disimpan di akumulator. Ya. Jadi setelah itu data itu akan kembali dikirimkan ke MDR, lalu MAR mencari alamatnya, control unit memberikan tandanya, informasi, lalu hasilnya kembali simpan ke main memory. Makanya kalau dilihat CM-nya ada tahapan penyimpanan ke main memory. Itu artinya data yang sudah diproses itu akan dikembalikan ke main memory untuk disimpan pada tempat sebelumnya. Oke. Itu dulu bagaimana hubungan antara CPU, memori, dan I/O. Kemudian bagaimana pemrosesan instruksi yang terjadi dalam CPU. Oke, silahkan dikerjakan prosesnya. Jangan lupa dikerjakan dengan segera supaya bisa dengan segera saya periksa nilainya. Oke, itu dulu saya Nixon Setumorang SD. Terima kasih, sampai jumpa kembali.